Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Mbak Rita, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari Asia di 1 menit setelah pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. IHSG sejauh ini bergerak melemah ya, 0, atau bahkan sudah kemudian masuk 1%, 1,03% di level 5.682,233. 5 top gainers diantaranya adalah ada Forum, BBNI, Bufa, Bull, kemudian juga Ratu. Top losers ada Telkom, Bumi, Cuan, Antam, PTRO. Dan pergerakan sektoral, sektor teknologi memimpin penguatan dengan penguatan 0,6% dan cyclical 0,33%. Sementara basic industries memimpin pelemahan atau melemah paling dalam 2,13% dan juga disusul oleh sektor transportasi yang melemah 1,95%. Ya, dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa seluruh bursa Asia ataupun bursa-bursa utama Asia to be exact. Kompak dibuka melemah ya dengan Nikkei 225 melemah 0,54% di level 65.060. SCI Singapura dibuka melemah 0,85% di level 4.980. Kospi Korea melemah 2,33% di level 7.908 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,48%. Saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mbak Rita pemirsa ada Cuan dengan support di 730, resistance di 800, PTRO dengan support di 3.900 dan resistance di 4250. BRPT dengan support di 1550, resistance di 1700 dan ADMR dengan support di 1500 dan resistance di 1600. Dengan seluruh saham di pagi hari direkomendasikan buy. Baik, kita akan mulai bahas satu persatu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mbak Rita. Yang pertama adalah ada Cuan. Seperti apa analisis lengkapnya untuk Cuan, Mbak Rita? Silakan. Cuan itu memang habis terkoreksi dalam setelah MSCI kan dia naik kenceng, habis itu koreksi, nah kelihatannya ini mulai pullback. Jadi ada kesempatan untuk technical rebound juga. Dengan harga yang kemarin ditutup di 7750, 775 itu berapa tik lagi sih arahnya. Cuma pagi ini tadi buka sempat koreksi lagi tapi mulai mengalami mulai ada penguatan lagi untuk naik. Oke, secara term investasi untuk Cuan sendiri menengah ke panjang atau Mmm. untuk pendek saja, Mbak Rita? Untuk saat ini hampir semua saham kita tuh lebih ke trading ya, karena Hmm. banyak sekali berita-berita yang keluar itu agak mendadak, jadi agak yang mengagetkan. Jadi lebih baik sementara kita trading short term dulu. Baik, berikutnya dari saham yang tadi kita sudah bahas, kita bergeser ke saham Mhm, lainnya. Dari Cuan kita ke PTRO, silakan Mbak Rita. mhm. Ya, Petro juga mengalami penguatan bersama dengan saham PAPP lainnya. Petro juga salah satu yang udah terkoreksi banyak ya. Jadi dengan harga closing kemarin 4220, buat cuan itu boleh buy sekitar 39 sampai 42,5 sebenarnya. Tapi kalau misalnya breakout 4855 itu mengkonfirmasi bahwa cuan itu akan terus melanjutkan penguatan. Karena memang banyak sekali berita-berita positif yang ada di cuan itu. Yang ada di Petro, sorry. Baik, berarti Petro juga sama-sama direkomendasikan untuk trading saja ya? Iya sama, semuanya masih Baik, trading kita. dari PTRO kita ke BRPT. Mhm. BRPT juga kemarin rebound, cuman karena kalau kita lihat kemarin TPIA kan udah mengalami penguatan yang lumayan ya, beberapa hari dia menguat. Barito itu termasuk yang belum naik, sedangkan Barito isinya tuh TPIA. Jadi untuk Barito, masih menarik banget untuk diinvestasikan, dengan target price sekitar 2.000 sampai 2.440 dan stop loss-nya di 1.500 sampai 14.30 sama. Ini posisinya saham-saham yang kelihatannya menguat secara teknikal itu, eee, untuk menguji technical rebound. Baik, dari BRPT kita ke ADMR. Mhm. Ya, untuk ADMR ini sangat menarik karena, ADMR itu kelihatan akan berpotensi membentuk double bottom. Jadi, konfirmasi bullish itu lebih kuat kalau dia udah nembus di 1.700 sebenarnya. Tapi harga kemarin tuh 1585 dan sekarang lagi terkoreksi di 15.7 sampai 15.75. Mau buy on weakness bisa lakukan di 15 sampai harga 16, sebenarnya lebih aman. Tapi kalau dia breakout 17 itu lebih confirm untuk melanjutkan penguatan. Target price di 17 sampai 18.7 dan stop loss-nya 15 sampai 14.30.
Oke, itu dia sama-sama direkomendasikan ada Cuan, PTRO, BRPT, dan juga DMR. Kita ke analisis dari pergerakan dari IHSG sendiri, sejauh ini bergerak melemah pasca kemudian kemarin menguat signifikan begitu ya. Mhm. Bagaimana Anda melihat pelemahan di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini, Mbak Rita? Ya, hari ini sampai saat ini indeks masih plus 88 di 5835. Secara teknikal indeks ini lumayan menarik ya karena kemarin, rebound 7% dengan volume besar menunjukkan adanya sell off atau, tekanan jual itu udah mulai mereda, RSI-nya juga mulai balik arah dari area oversold dan MACD juga menunjukkan momentum pemulihan. Jadi secara target IHSG mungkin bisa kita pantau di sekitar 6.300 itu ada resisten terdekat. Ya mudah-mudahan nyampe ya. Baik. Kemudian 430 juga ada gap, mudah-mudahan juga diharapkan rally-nya agak panjang jadi kita punya napas juga lumayan. Ya, di 1 menit pasca pembukaan perdagangan sesi 1 tadi kita lihat sempat melemah, tapi kemudian kalau kita lihat data terupdate, yang kami paste dari RTI berbalik menguat begitu ya. Benar. Oke, kembali ke pembahasan terkait dengan hal yang tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, Mbak Rita, terkait dengan keputusan pemerintah sendiri untuk menaikkan harga Pertamax ataupun BBM non subsidi begitu ya. Sejauh Mhm. mana ini kemudian mungkin ada concern nggak dari pelaku pasar soal daya beli dari masyarakat, kalangan menengah ke atas, atau seperti apa? Saat ini memang naiknya lumayan tinggi ya, tapi ya, eee, kita kalau nggak naik akan terkena APBN kita, itu juga akan melemahkan rupiah. Jadi memang kita nggak ada choice ya. Ya. Ini adalah choice yang terbaik di antara yang nggak akan kita lakukan. Kalau misalnya nggak naik, APBN kena, rupiah kena, kenanya juga daya beli juga nantinya. Jadi menurut kita ini something yang positif ya. Jadi untuk menekan, APBN kita udah berat banget sih. Mungkin kita harapkan nanti ada langkah-langkah lain juga yang bisa dilakukan untuk penghematan. Karena ada rumor yang seperti tadi saya bilang akan ada perubahan di Menkeu, apakah itu terjadi apa enggak kita tunggu beritanya. Jika misal ada perubahan biasanya akan diminta kalau ada yang diminta untuk menggantikan seseorang biasanya akan ada skema-skema yang diminta nih, kalau saya mau gantiin harus ada Mmm. penghematan di sisi ini. Ya kita tunggu aja mudah-mudahan semua ini udah mulai turn around jadi something yang positif lah, market kita membaik, rupiah juga pelan-pelan menguat, Ada, diharapkan juga kemudian terjadi. narasi juga yang, menyeruak terkait dengan, penghematan dari belanja pemerintah sendiri mengenai, spending di program-program, prioritas pemerintah Benar begitu ya, benar ataupun benar. program-program strategis nasional. Sejauh mana ini kemudian juga mungkin juga disambut baik oleh pelaku pasar, karena concern-nya dari pelaku Bagus, pasar sendiri adalah ya sebaiknya pemerintah melakukan penghematan di benar. program-program prioritas begitu, seperti apa analisis dari Anda, Mbak Rita? Ya memang itu yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Kalau kita memang nggak bisa menaikkan pendapatan kita lagi nih, istilahnya udah mentok nih, memang kita lagi mencoba menjual Pandabon, tapi kan will take some time. Tapi ini, program yang memberatkan, ada baiknya bisa ditunda dulu atau diturunkan, direlaksasi lah istilah biayanya. Nah, itu akan memberikan sentimen sangat positif untuk market sih. Rumornya juga hari ini katanya mau ada pengumuman pengurangan di beberapa, anggaran yang memberatkan, nggak tahu benar apa enggak. Kalau Mmm. misalnya itu benar, market kita diharapkan bisa sustain mengarah ke 6.000 dulu sih. Artinya dari pemerintah sini mendengar dari apa yang kemudian dikeluhkan oleh, pelaku pasar Mhm, ataupun mungkin masyarakat begitu. Oke, itu dia beberapa hal yang iya. kemudian juga sudah dibahas, mudah-mudahan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mbak Rita, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Mbak Rita, sampai jumpa.